Dari mana demokrasi ini datang? Demokrasi datang dari Eropa. Karena waktu itu orang Eropa mau bergejolak melawan raja-raja mereka. Orang kaya, orang beragama, raja-raja mau diratakan semua. One man one vote, satu orang satu suara, kata orang Eropa. Sekarang apa kata dia ke kita? Tumbangkan raja-rajamu, tumbangkan raja-rajamu. Akhirnya kita pun menumbangkan raja-raja kita lah. Raja Riau tumbang, Raja Jawa tumbang, Raja Madura tumbang. Akhirnya kita demokrasi, kita tumbangkan raja-raja kita. Setelah raja-raja kita tumbang, mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita mohon kesediaan beliau untuk membacakan hadis ke kita, supaya kita pernah mendengarkan hadis dari mulut manusia yang pernah mendengarkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau, ayah beliau dulu di Makkah, dan beliau lama di Makkah, di Madinah, dan beliau mendapatkan kemuliaan bersama dengan para ulama, di antaranya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Beliau juga mendapatkan sanad-sanad zikir dari Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani dari Maghribi. Nah, jadi di antara keberkahan ilmu itu diantaranya adalah sama itu artinya mendengar, bukan mendapatkan ilmu dari buku. Orang yang mendapatkan ilmu dari buku itu dulu diejek, istilahnya suhufi. Suhuf itu inna hadza lafis suhufil ula, suhuf. Orang yang mendapat ilmu dari buku disebut dengan suhufi, karena tak pernah bertalaqi dan tak pernah belajar. Dia mesti mendengar, karena Nabi mendengar dari Jibril membaca dengan Nabi membaca dengan sahabat membaca dengan tabi'in membaca dengan tabi'in, sampailah ke guru kita. Nah, jadi paling tidak sekali pernah telinga kita mendengar hadis dari guru kita, insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita subuh ini berkah, insyaallah. Kepada Fadilatul Ustaz Dr. Ahmad Fauzi Tijani, fardhu tafadhal. Taqra walau hadithan wahidan natawarraku bihi. Fadhal. La, anak ini. La. Insyaallah. Wa alinnas syai'. La saya. Antum semua. Antum. Saya di sini. Raqam 357. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim. Sebenarnya saya ingin belajar, malah saya disuruh-suruh ditembak lagi. Masya Allah. Ini alhamdulillah, kalau beliau perintah saya sama'an wa ta'atan ya. Tapi bukan begini caranya. Tapi gak apa-apa lah. Sebelum saya baca, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah kepada pengarang buku Riyadhus Shalihin Syekh An-Nawawi. Mudah-mudahan insyaallah dapat berkah ilmunya. Dan yang membuat syarahnya Al-Imam Al-Ustadz Fadil Muhammad Ilyas As-Sarabakawi syarah, dan semua murid-murid beliau, guru-guru beliau sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat barokah. Al-Fatihah. Allahumma salli.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 357. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Uyainah bin Hisn fanazal ala ibni akhihi al-Hurri bin Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlisi Umar wa musyawaratihi. Qira'ah faqat ya. Masya. Taqra jadi ya dulu ya semua. Mari nasi. Antum tashrah. Bani. Taqra. Kuhulan kanu aw shubbanan faqala Uyainatu li ibni akhihi ya ibni akhi laka wajhun 'inda hadzal amir fasta'dhin li 'alayhi fasta'dhana lahu fa'adhina lahu Umar radhiyallahu anhu falamma dakhala qala hiya ya ibn al-Khattab fawallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkum fina bil 'adli فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. بارك الله. Kata Imam Syafi'i, man qara'a 'alaika idza qara'a 'alaika, kalau gurumu membacakan hadis kepadamu faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi, kalau engkau yang membacakan hadis, Ustaz Al-Fadino membacakan hadis, maka nanti waktu antum meriwayatkannya antum bilang akhbar. Ulang sekali lagi ya, kalau guru yang membacakan antum waktu meriwayatkannya haddatsana. Tapi kalau antum yang baca, guru ngaku, antum meriwayatkannya akhbar. Saya ulang sekali lagi 3 kali. Kalau guru yang membaca, antum mendengar, nanti waktu antum meriwayatkan ke murid, antum bilang haddatsana. Tapi kalau antum baca, guru setuju, waktu meriwayatkannya antum bilang akhbar. Nah, sekarang waktu meriwayatkan hadis ini nanti ke murid antum bisa bilang haddatsana Kiai Haji Ahmad Fauzan. Astagfirullah. Kenapa? Karena antum mendengar langsung. Begitulah hadis itu dijaga dalam Islam. Makanya tabligh akbar itu penting, ceramah itu penting, tapi ngaji ini penting. Makanya kita tak meninggalkan ngaji, kita terus ngaji. Ini pun penting juga. Astagfirullahaladzim. Zaman dulu ditulis, zaman sekarang direkam. Jadi kalau merekam ini bid'ah, menulis juga bid'ah. Nah, itu kan jangan alat. Kita mau dengar cerita dari Kiai Ahmad Fauzan Tijani bagaimana tentang Riyadhus Shalihin dari Kiai. Oh ya. Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mengulang apa yang disampaikan oleh beliau kayaknya. Iya. Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam Al-Hafidz Muhaddits Abi Zakaria Muhyiddin
Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau adalah minas Syafi'iyyin, ulama penerus Imam Syafi'i. Dan beliau banyak sekali riwayat hadis, bukan kutub tis'ah saja, bahkan al-asyarah, bahkan minal kutub dhaif, buku-buku dhaif, ya, bukan meriwayatkan tapi mengkritisi, ya, dan perlu dihafal. Jadi bukan hanya saja sahih yang dihafal, tapi ulama dulu hafal yang dhaif pun dihafal supaya tidak terjadi kesalahan. Dan minimal gelar muhaddis biasanya kalau zaman dulu minimal sekitar di atas 6.000 hadis sampai 150.000 hadis. Tapi syaratnya harus hafal Quran. Hafal Quran bukan 1-2 juz tapi 30 juz. Dan rata-rata para ulama dulu hafal Qurannya umurnya masih sangat dini. Antara rata-rata termasuk Imam Syafi'i 7 tahun sampai 6 tahun itu hafal Quran. Jadi kalau anak kita saudara Musa yang terkenal di Batam itu hafal sampai 30 juz di umur 7 tahun, mudah-mudahan sekarang jadi ulama mungkin barangkali masa remaja sekarang. Itu belum muncul lagi di TV ini. Ini harus dimondokkan di pesantren Pak Kiai ini kayak ini. Masya Allah. Nah ini beliau menyampaikan sudah selesai menempatkan karya tulis Riyadhus Shalihin itu pada tanggal kalau salah 6 atau 4 Ramadan, ya, 6 tahun. Nah ini riwayat oleh muridnya 6 tahun sebelum Imam Nawawi meninggal, wafat. Itu baru selesai beliau. Kenapa kok lama sekali? Karena itulah berbeda dengan buku-buku yang lain. Riyadhus Shalihin ini karena adalah sesuai dengan namanya, ya, surganya orang untuk khusus untuk yang soleh. Jadi yang benar-benar menyimak, benar-benar akhlaknya sudah, karena ini tentang tasawuf akhlak, ya. Kalau benar-benar solehun li nafsihi wa muslihun, baik untuk dirinya dan untuk orang lain, insya Allah dapat riyadul jannah, insya Allah. Amin. Apalagi guru-gurunya, insya Allah. Makanya saya minta, mohon jangan lupakan kami hamba yang berdosa ini untuk menyelamatkan kami di Riyadhus Shalihin. Ya, duduk enak di Riyadhus Shalihin di Madinah kalau sudah yang umroh, ya. Alhamdulillah itu bagian dari keistimewaan yang besar mendapatkan salah satu lambah surga di dunia ini, dan mudah-mudahan insyaallah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan intinya kalau Riyadhus Shalihin itu banyak dihimpun. Pertama itu tentang bukan fikir tapi akhlak, ya, tasawuf. Bukan zikir tapi zikrullah, zikrun nafs, mengingatkan akhlak, isi akhlaknya. Kalau akhlak kenapa gak dimulai dari zikir gitu? Biasanya gitu pikiran manusia muslim kita. Tapi mulai dari tauhid. Karena semua buku ulama dimulai dari tauhid. Dari dasar dari segala menuntut ilmu, belajar adalah at-tauhid. Tauhid itu adalah akidah. Banyak kita kena fitnah virus dari HP atau dari mana, tapi kita termakan dengan fitnah gara-gara tauhid kita kurang mampan, kurang terbentengi dengan beberapa akhlak. Akhlak kita baik, insya Allah muamalah ma'allah, insya Allah muamalah ma'an nas, insya Allah baik. Kalau kita interaksi diri kita dengan Allah itu baik, maka dengan interaksi dengan manusia insya Allah diiringi oleh Allah dengan kebaikan. Ini saja dari saya, sedikit, ya, ilmunya lebih banyak beliau ini. Oke. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali posisi. Asma. Aqra. Betul. Wa ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas, qadima Uyainatu ibnu Husnin, Uyainah ibnu Husnin datang. Ada seorang laki-laki namanya Uyainah ibnu Husnin datang. Dia tinggal di rumah anak saudara. Anak saudara berarti keponakan. Dia datang dan tinggal di rumah anak saudaranya, namanya Hur bin Qais. Hur bin Qais ini termasuk orang yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi salah seorang majelis khusus. Jadi Umar bin Khattab itu mengangkat satu majelis khusus ahli musyawarah. Salah satunya namanya Al-Hur bin Qais. Lalu kemudian Uyainah ini berkata kepada Hur, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, wahai Hur, wahai anak saudaraku, laka wajibun inda hazal amir, kamu kan orangnya punya kedudukan ini sama Umar bin Khattab ini, kamu kan diangkat jadi anggota majelis khusus nih, fasta'zinli, tolong kasih saya izin. Kasih saya izin, saya mau jumpa sama Umar, ada yang mau saya sampaikan. Fasta'zana lahu, lalu Hur pun minta izin ke Umar. Umar bin Khattab, ini ada tamu saya mau menyampaikan sesuatu, boleh enggak? Namanya Uyainah bin Hisn. Kata Umar, silakan. Lalu kemudian masuklah dia menjumpai Umar bin Khattab. Lalu kemudian apa kata dia kepada Umar? Kata si Uyainah bin Hisn, ya bin Al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, fa wallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazla, kamu tidak pernah ngasih kami hadiah, kamu nggak pernah ngasih kami duit, kamu tidak pernah ngasih kami cenderamata. Bayangkan nanti tuh ada orang yang berani ngomong sama Umar bin Khattab. Wala tahkum fina bil adli, kamu tidak pernah menetapkan hukum kami adil, kau tak pernah adil Umar. Marah Umar, faghadiba Umar, marah Umar bin Khattab, hatta hamma ayyuqi'a bihi, hampir Umar mau mukul dia. Faqala lahu Hur, maka berkatalah Hur, Hur yang ngasih izin tadi, yang ngomong nih Uyainah, yang membawa nih Hur. Lalu kemudian Hur berkata, ya Amiral Mu'minin, wahai Umar bin Khattab, innallaha ta'ala qala li nabihi, Allah berfirman, apa kata Allah? Khudhil afwa, berilah maaf, wa'mur bil urfi, suruh buat baik, wa'arid anil jahilin, dan tolaklah orang yang jahil. Beri maaf, ajak buat baik, tolak orang jahil. Wa inna hadza minal jahilin, ini orang jahil ya Umar. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi. Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini tak pernah melewati ini.
Maka ketika dibacakan ayat itu, Umar bin Khattab pun reda marahnya, karena ayat itu mengatakan beri maaf, suruh orang buat baik, dan tolaklah orang yang jahil. Dan ini orang jahil, ini si Uyainah ini jahil dia ini. Makanya nanti mana tahu di majelis kita ada orang yang tiba-tiba mau apa, dibilangnya apalah Ustaz kalian itu, lalu nampak kalian saya mau marah. Nah, bacakanlah ayat itu, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahil. Wa kana waqafan, Umar bin Khattab tidak pernah melewati hukum-hukum Allah. Semua yang ada dalam Al-Quran itu langsung dia amalkan di situ juga. Tak pernah dia melewati ayat. Dia tidak melewatkan ayat itu. Ayat itu mengatakan wa'arid 'anil jahilin, tolak orang jahil. Stop. Karena itu termasuk orang jahil. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, bahwa sebagai pemimpin Umar bin Khattab dia punya ahli musyawarah. Ahli musyawarah ahli musyawarah ini membantah sekarang ini, mohon maaf ya, jangan tersinggung, jangan jadi bahan unjuk rasa. Orang yang tidak sekolah, yang pekerja kasar, walaupun rezekinya halal, dalam dunia demokrasi suaranya kan satu kan, satu, ya kan, satu. Profesor satu. Kalau dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam itu ada namanya ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli, halli itu artinya melepas tali. Al aqdi mengikat, melepas dan mengikat. Jadi tidak bisa disamakan suara satu orang dengan satu orang, tak sama. Masa suara Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani tamat Gontor, tamat Al-Azhar, tamat Sudan sama dengan suara satu orang yang tak sekolah? Mohon maaf ya, bukan mengejek orang tak sekolah, ini kan tentang pendapat. Berarti itu tidak adil, itu bukan apple to apple, itu namanya apple to pokat. Apple to equal. Nah, Umar bin Khattab memang iya dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang paling bertakwa. Tapi untuk mengambil pendapatnya nggak bisa begitu. Ada namanya ahlul masyurah. Makanya disebut di situ adalah dia ini termasuk orang wa musyawaratihi. Nah, itu yang disebut dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat. Ya, Pak Ustaz, tapi di tempat kita kan ada Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Tapi di zaman Umar bin Khattab, orang yang bisa duduk di situ adalah orang berilmu. Sekarang asal lulus KPU bisa dia siram pagi itu duduk. Itu kan? Cukup suara. Ya. Makanya Ustaz Somad, Ustaz kami undang kemari. Kenapa? Karena kalau kita tidak buat tabligh akbar tentang narkoba, ini pengedar, ini bandar nih Pak Ustaz, bisa duduk dia ini. Bandar bisa duduk. Kenapa? Pagi itu dia siram, dia punya paling banyak duit. Dari mana demokrasi ini datang? Demokrasi datang dari Eropa. Karena waktu itu orang Eropa mau bergejolak melawan raja-raja mereka. Orang kaya, orang beragama, raja-raja
mau diratakan semua, one man one vote, satu orang satu suara, kata orang Eropa. Sekarang apa kata dia ke kita? Tumbangkan raja-rajamu, tumbangkan raja-rajamu. Akhirnya kita pun menumbangkan raja-raja kita lah. Raja Riau tumbang, Raja Jawa tumbang, Raja Madura tumbang. Akhirnya kita demokrasi, kita tumbangkan raja-raja kita. Setelah raja-raja kita tumbang, Raja Inggris masih ada. Pangeran Charles setengah mati nggak jadi raja, menunggu maknya tak mati-mati. Ratu Elizabeth. Spanyol masih dipimpin Juan Carlos, raja. Belanda masih dipimpin ratu, cucu dari Ratu Wilhelmina. Setelah kita kehilangan raja, untung Cik Hairul masih punya raja, masih punya sultan, masih punya agung. Sultan Selangor, Sultan Kedah, Sultan Johor, Sultan Kelantan, masih ada. Mahkota Sultan Siak kembali ke Riau setelah 80 tahun. Oh, pengunjung sudah lebih 2000 orang mau menengok mahkota yang harganya 1 triliun. Tapi 3 generasi sudah tak kenal. Apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah perlunya ada orang ahli musyawarah yang kalau tidak, demokrasi ini menjadi ancaman. Kenapa? Pakai narkoba bisa duduk, penjahat bisa duduk, perampok bisa duduk, karena yang penting siapa yang bayar. Islam mengajarkan wa amruhum syura bainahum, ada ahli musyawarah. Dan dalam Indonesia Pancasila itu 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 musyawarah, 5 keadilan. Prinsip-prinsip itulah diamalkan. Pelajaran kedua, mau menjumpai Umar itu tidak bisa langsung nyelonong, harus rekom siapa. Maka mau menjumpai Umar itu rekomnya namanya Hur bin Qais. Hur bin Qais ini punya saudara, itulah dia Uyainah tadi. Uyainah ini yang mau jumpa. Hur, kamu kan punya kedudukan nih sama Umar, ya, izinkanlah aku jumpa sama Umar itu. Maka jangan, kita mau jumpa nih sama Pak Gubernur, rekom siapa? Supaya apa? Supaya kalau terjadi sesuatu, yang tukang rekom nih yang kena. Saya tak pernah marah sama tamu, saya tak pernah marah sama tamu. Tapi kalau tamu itu menyalah, Ustadz Al-Fadino yang kena. Kenapa bisa lolos di dia? Dia kan fit and proper test. Berarti dia harus tes dulu. Nah, ini pelajaran. Maka Al-Hur ini yang menyeleksi, dibawanya. Yang ketiga, apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa orang bisa jumpa dengan Umar bin Khattab. Bukan macam sekarang mau jumpa orang ini payah kan. Asal udah dapat rekom, silakan jumpa sama Umar. Dan begitulah kasarnya orang Arab zaman itu. Ya Umar bin Khattab, bukan ya Amirul Mukminin kata dia, bukan ya Khalifah kata dia, ya Ibn al-Khattab, wahai anak Khattab, wahai anak bin Khattab, ma tu'tinal jazal, kau tak pernah ngasih kami BLT katanya. Tak pernah ngasih bansos, nggak dapat ke kami kata dia. Jazal itu al-ata al-kathir, pemberian yang banyak. Kau tak pernah ngasih apa-apa ke kami kata dia.
wala tahkum fina bil adli, kau pun tidak adil gitu. Umar bin Khattab digitukannya, sedang jin aja takut sama Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di satu lembah, setan lewat di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat jalan Kamboja ini, setan mutar ke jalan sana. Dia bisa berani sama Umar, berarti dia lebih parah dari setan. Nah, marah Umar. Pelajaran keempat, bahwa Umar juga manusia, marah. Makanya kalau nanti mana tahu terjadi macam ini, saya marah, antum mesti maklum. Ya nanti bilang, Ustaz Somad tuh nggak sabar itu. Umar bin Khattab aja marah. Hah? Marah. Bahwa tiba Umar, marah Umar. Hatta hamma ayyuqya. Tahu? Hamma, ini ingin memukul kata. Datang Hur yang ngasih rekom tadi membaca. Ini antum Ustaz antum hafal ayat ini. Antum tukang kasih rekom. Tengok macam-macam. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Mendengar itu berhenti Umar, karena Umar tak pernah melewati suatu ayat langsung amalkan. Pelajaran yang keempat, bahwa Umar pun juga marah. Islam itu bukan menghilangkan marah. Jadi kalau ada orang waktu dulu preman, sesudah ngaji tak marah lagi, itu bukan taubat, stroke. Mohon maaf kalau jangan tersinggung. Mudah-mudahan yang stroke sehat. Jadi sesudah kita ngaji itu, kita tetap marah, kita tetap mengamuk. Cuman dulu ngamuknya itu tak tentu arah. Sekarang mengamuknya menengok tidak adil, ngamuk. Itu maksudnya. Menengok orang yang sudah ingkrah diputus perkara 6 tahun kok enggak masuk penjara, ngamuk. Ya, itu maksudnya. Jadi ngamuknya itu jelas dasar. Ngamuknya itu karena Allah. Ada juga orang ngamuk berapi-api, rupanya belum makan. Nah, ini ngamuknya itu jelas. Pelajaran yang kelima, khudil afwa. Tak ada ayat yang mengatakan maafkanlah, tak ada. Coba tengok bunyi ayatnya, maafkanlah, tak ada. Khudil afwa, ambil afwa. Afwa itu apa? Kita jalan di pantai, susah kita cerita pantai sama orang Riau Kiai, karena tak ada pantai. Kalau di Madura mudah, kita jalan di pantai. Waktu jalan di pantai itu kan ada bekas tapak kaki kan, pasir itu kan. Kemudian datang ombak, masih ada nggak bekasnya? Hilang kan? Itulah afwa. Afwa artinya hilang sampai tak berbekas. Ambillah afwa. Makanya kalau ada orang, saya sudah maafkan Pak Ustadz, tapi berat hati saya, berarti masih berbekas. Afwa itu diambil dari kata afa ya'fu afwa, artinya hilang sama sekali, tak berbekas. Syukron ya, jawabnya afwa. Syukron kok jawabnya afwa? Antum kasih anak buku, Ustaz, ini ada buku bagus nih Ustaz. Lalu anak menjawabnya syukron. Syukron artinya nampakkan. Kalau antum sudah ngasih anak sesuatu, nampakkan. Antum kasih anak baju, anak mesti nampakkan, anak pakai. Lalu anak bilang syukron, ku nampakkan nikmat yang kau kasih itu, syukron, ku nampakkan. Syukron. Lalu antum jawab afwan. Afwan hilang. Anak bilang syukron, nampak. Antum bilang afwan, tak nampak lagi.
Bahasa Arab itu halus. Kalau bahasa kita terima kasih, udah diterima kasih lagi. Tak balik. Akhirnya kita Ustaz menyepelekan bahasa kita. Tidak, bahasa kita mana boleh kita sepelekan. Khudil amr, tak berbekas, larut dia. Macam manalah caranya mengomongkannya ya? Susah kan, ini kan afwan ini masalah perasaan kan. Bisa nggak antum menghilangkan rasa? Nggak bisa. Kemarin kawan saya bilang, Ustadz gimana caranya menghilangkan lobang-lobang di jalan Indragiri Hulu nih? Saya bilang menghilangkan lobang ini mudah, yang susah itu menghilangkan masa lalu. Langsung dibalasnya betul gitu. Saya selalu diingatkan orang, sesudah orang ini datang ke rumah, sesudah minum teh manis, sesudah ngobrol, sesudah foto di-uploadnya di FB, baru orang lain WA ke saya, Ustadz kan ini yang ngejek-ngejek Ustadz dulu. Aku nggak ingat, saya tanya. Makanya kalau ada orang yang tak jadi jumpa sama saya, itu bukan karena saya ingat, tim yang ingatkan. Ya, kalau saya tak ingat, ada yang udah sampai ke rumah, udah mau naik, tak jadi. Itu saya tak ingat, tim yang ingatkan. Jangan Ustaz, ini error ini. Tim ini ingat. Kalau saya tak ingat, asal udah jumpa saya sama orang, duduk minum teh, saya ketawa. Rupanya ada gambarnya diambil, diupload. Orang yang lain kasih tahu saya, inilah dulu yang ngejek-ngejek antum orang. Anak udah tak ingat. Kenapa anak tak ingat? Karena banyak yang anda pikirkan. Banyak yang pikirkan. Memikirkan kelas belum siap, memikirkan anak-anak masih kecil, memikirkan suami, mau dia aja yang ini. Pokoknya tak mau dia mendengar. Pokok dia tadi malam kata dia, bah, ular tuh boleh dimakan, bah. Ular tuh haram, saya bilang. Ular tuh haram itu. Dalam hukum Islam haram ular itu dia. Boleh. Ah, besok bapak masakkan ular dimakan. Oh, enggak takut. Wow. Nah, jadi cara menghilangkan yang kecil-kecil itu supaya tak masuk dia ke pikiran kita, buat masalah yang lebih besar. Ada orang datang mengadu kepada Juha. Juha ni kalau di Melayu Pak Belalang. Pak Belalang kalau tradisi orang Melayu. Kalau Arab Juha. Datang orang mengadu, aku berat sekali di rumah. Kenapa? Rumahku kecil, aku, biniku, anakku, ayahku, emakku. Padat rumahku, katanya. Oh, kalau begitu kau ternak ayam. Hah, ternak ayam? Datang dia lagi, makin berat rumahku. Aku, biniku, anakku, ayahku, emakku, tambah ayam lagi. Kata dia, kau ternak kambing. Ah, ternak kambing, makin berat, kata dia. Sekarang di rumah kami, aku, biniku, anakku, ayahku, emakku, ayamku, kambingku. Kau beli lembu. Oh, makin berat. Setelah itu dia datang, kau lepaskan ayam. Begitu datang, cuman alhamdulillah setelah ayam dipotong agak ringan sekali. Datang berikutnya, kau potong kambing. Alhamdulillah setelah kambing ini dipotong ringan sekali. Setelah itu kau potong lembu. Alhamdulillah ringan sedikit. Maka kalau antum ada masalah sedikit, tambah masalah lagi. Maka masalah yang besar itu menjadi ringan. Satu hari murung hanya karena wajah kawan tidak respon,
cuek. Kau kenapa galau? Dia di WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Coba kau pikirkan Palestina yang tak makan. Makanya di tempat ngambil air minum tuh, saya di tempat anak-anak paling sering ambil tempat air minum, tempelkan stiker Palestina. Di depan kulkas, di ruang tamu itu paling besar gambar Palestina, hadiah dari KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina. Itu orangnya. Jadi setiap tamu itu datang nengok, oh Palestina. Kalau perlu dikening. Kemarin pas di acara, pas lagi Palestina itu banyak saja tempel kening. Supaya saya pikirkan Palestina. Anak-anak yang minta ini, minta itu juga Palestina. Tengok anak Palestina makan tidak. Ya kalau tidak besar masalah ini, orang menyangka masalah-masalah kecil nih, padahal itu upil-upil aja itu masalah kecil. Khudil afwa, ambil afwa. Pelajaran yang ke-6, wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi, suruhlah urfi. Tidak disebut khairi. Urfi baik, khairi baik, hasani baik, jayyid baik, mumtaz baik, thayyib baik, khair baik. Tapi kenapa urfi? Dasar pengambilan hukum Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduq zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf itu artinya apa? Ketika dengan istri, coba tengok bunyi ayatnya dengan istri. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dia dengan ma'ruf. Ma'ruf itu diambil dari kata urf. Kebetulan antum nikah sama orang Sunda dan marga antum batu bara, sama saya. Maka antum pakai bahasa, pakai gaya antum atau pakai gaya Sunda? Bil urf. Maka antum balik ke rumah, kumaha atuh? Kenapa bil urf? Bukan bil khair. Kalau bil khair, khair menurut antum. Tapi disitu wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik, baik menurut dia. Ele si eneng teh. Ikan bininya Sunda. Bukan disiapkan yang makan, mangan jolo. Biar dong. Bukan begitu. Mana menurut dia? Kenapa Ustadz Somad itu kalau ke Medan pakai celana, tapi kemarin videonya di Madura pakai sarung semua? Karena ulama di Madura itu mesti pakai sarung, tapi saya tetap pakai celana di dalam, celana panjang. Pakai celana. Itu tradisi. Walaupun sama-sama Arab, Yaman sama Mesir itu beda. Yaman sama Mesir sama-sama Arab. Kalau di Yaman, ulama itu jubahnya 2 lapis, jubah putih di dalam, jubah di luar, pakai sorban. Yaman begitu. Kalau Mesir enggak. Mesir dulu datanglah orang S3 dari UIN, mau menulis tasawuf tentang Imam At-Tustari. Imam Sahal At-Tustari, imam tasawuf. Dia mau menjumpai Syekh Judah Mahdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Datang ke rumah anak Kiai, mau menjumpai Syekh Judah. Saya bilang kalau mau menjumpai Syekh Judah Mahdi, waktu itu beliau amit kuliatul Quran Tonto. Sholat aja subuh di Masjid Said Ahmad Badawi, nanti jumpa sama Syekh Judah. Dibayangkannya Syekh Judah itu pakai jubah 2 lapis, pakai sorban. Pas jumpa Syekh Judah pakai baju kaos, nggak pakai tutup kepala. Terkejut dia.
ini mursyid gitu. Mesir memang begitu, ulamanya tidak pakai. Jadi, nah kita, makanya ada tradisi orang Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa makna di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Ya ikutlah tradisi, tapi tetap yang baik menurut tidak melanggar aturan syariat Islam. Orang Madura tidak berpantun, walaupun mereka penyair, bahkan penyair Melayu itu dari Madura. Kiai Zawawi Imron itu penyair Melayu, tapi dari Madura. Tapi semalam Kiai sebelum sampai ngirimkan pantun ke anak. Dia mengamalkan ini, wa'mur bil urfi, karena menurut orang Melayu yang baik itu adalah pepantun. Maka sebelum datang dia pepantun. Saya pun terkejut, mah udah pepantun Kiai. Iya. Lora bukan semalang Lora sudah berbaju katun. Madura bukan sembarang Madura sudah berpantun. Iya, sudah berpantun. Jadi tradisi berpantun ini bagus, tapi mesti sesuai juga dengan aturan syariat. Jangan sampai orang bertanya udah jelas kita pantunkan juga lagi. Orang Cina membawa nyonya alah lupa pula. Datang orang naik pesawat turun, jadi dia udah tahu ini kalau ke Riau kita mesti berpantun. Jadi begitu turun di airport langsung dia bertanya ke orang-orang yang ada di situ, ditanyanya sih. Orang Cina membawa nyonya, si nyonya membeli pelet. Kalau boleh saya bertanya, di mana letak toilet? Itu kalau ada orang begitu jangan dijawab pakai pantun, tunjukkan aja langsung. Kalau pakai pantun juga. Kalau pakai pantun juga lagi nanti ujungnya udah dia siapkan juga pantun. Kalau tuan pergi ke tembilahan berkelana, tak usah lagi tuan tunjukkan karena udah keluar dalam celana. Jadi ada juga makomnya pantun itu. Pelajaran yang ketujuh, wa'arid anil jahilin, tolaklah orang yang jahil. Raja hutan itu apa? Singa. Raja hutan singa. Tapi jangan raja singa, itu penyakit. Raja hutan itu singa. Lalu kemudian berdebatlah antara kura-kura sama keledai. Keledai mengatakan bahwa rumput itu biru. Kata keledai, rumput itu biru. Kata kura-kura, rumput hijau. Akhirnya dibawa ke raja hutan, ditetapkan ke pengadilan. Kata si kura-kura, ini rumput, ini hijau tuan. Kata si raja hutan singa, dengan ini saya menetapkan engkau kura-kura kena hukum tidak boleh ngomong 2 tahun. Hah? Kenapa aku pula yang dihukum? Bukankah rumput ini hijau? Kau dihukum karena berdebat dengan keledai. Karena keledai adalah simbol dungu. Makanya dalam Al-Quran, inna angkaral aswati la sautul hamir, suara yang paling buruk adalah suara keledai. Orang yang membawa kitab tapi tak tahu isi kitab, tak mengamalkan isi kitab, kama zalil himar yahmilu asfar, seperti keledai.
Jadi kura-kura kena hukum tak boleh bercakap 2 tahun bukan karena dia benar, tapi karena berdebat dengan keledai. Dan sekarang di medsos itu keledai aja isinya semua. Semua mengatakan rumput itu biru, dan kalau kita lawan, nah makanya, tapi diam pun jangan juga. Intinya jangan berdebat, tunjukkan kebenaran. Manhajuna manhajul bayan. Kalau ada satu posting sekali kebenaran, jangan diam. Kejahatan itu muncul bukan karena orang jahat, tapi karena orang baik. Diam, jangan diam, jangan takut. Nggak kuat kami Pak Ustadz, jangan tengok komen. Ya Ustadz kan kuat, aku pun nggak nengok komen. Yang ke-8, pemberi rekom mesti bertanggung jawab, jangan lari dari kenyataan. Siapa dalam hal ini? Hur. Apa kata Hur? Wa inna hadza minal jahilin. Ini jahil. Pelajaran yang ke-9, Umar bin Khattab yang sehebat itu menyadari kesalahannya, insaf orang yang sadar kesalahan. Kadang orang ini kalau dia sudah besar, dia akan ngeles, dia akan cari dalil lain untuk membenarkan bahwa perbuatan dia ini benar. Tolong kalau saya salah, luruskan saya. Ustadz dulu kan ngomong, oh enggak ada dalil lain itu. Ini memang ikhtilaf dalam masalah ini. Makanya kata Kiai tadi, ini kitab tasawuf. Susunan babnya itu bab membersihkan hati, tazkiyatun nafs, pensucian hati. Bukan kitab fikih, walaupun fikihnya ada, tapi lebih banyak mensucikan hati. Fikih itu selesai kalau orang hatinya bersih. Tapi jangan dibalik. Kau kenapa tak sholat? Yang penting hati bersih. Nah, itu tak betul. Ini banyak orang sekarang dukun, berlindung di balik tasawuf. Bukan itu tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah. Terakhir, rawahul Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Sebagaimana biasa sampai jam 6.15, habis itu kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu kita baru sholat sunat isyraq, baru kita pulang ya.